Oke, jadi kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang persepsi dan pengambilan keputusan, dan anggota kelompok kami yang terdiri atas Ferawati Sihombing, Bang Suteja, Chanesia Natalia, aku sendiri Joseph Nathaniel, dan Agnes Debuta Butar. Oke, jadi materi yang akan dibahas adalah yang pertama adalah pengertian persepsi sama faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi akan dibacakan oleh Bambang, dan cara pintar dalam menilai orang lain secara umum, dan aplikasi penggunaan cara pintar dalam organisasi akan dibacakan oleh Agnes, dan hubungan antara persepsi dengan pengambilan keputusan akan dibacakan oleh Chanitia. Uh, Pengambilan keputusan dalam organisasi akan dibacakan oleh Vera, dan pengaruh pada pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Bambang Suteja. Di sini saya akan membahas pengertian persepsi. Pengertian persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Kemudian, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, pelaku persepsi. Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihat akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, di antaranya sikap, motif, kepentingan, atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Kemudian yang kedua, yaitu target. Target merupakan gerakan, bunyi, ukuran, dan latar belakang, kedekatan, kemiripan, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja, suatu gambar atau lukisan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama pula. Kemudian yang ketiga, situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Agnes. Baiklah, perkenalkan nama saya Agnes Butar-Butar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pintar menilai orang lain secara umum. Yang pertama, kepuasan merujuk ke sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja itu. Yang kedua, keterlibatan kerja mengukur derajat sejauh mana seseorang secara psikologis mengaitkan dirinya ke pekerjaannya dan menganggap tingkat kinerjanya sebagai hal penting bagi harga diri. Yang ketiga, komitmen pada organisasi, keadaan di mana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya, serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Selanjutnya, aplikasi penggunaan cara pintar dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan organisasi dan perubahan lingkungan. Pada masa kini, pemimpin akan selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan, sehingga pemimpin dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Pemimpin yang kuat bahkan mampu mempelopori perubahan lingkungan. Ada 4 tahap yang harus dilakukan agar pemimpin dapat mengelola perubahan lingkungan. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan. Yang kedua, menilai posisi organisasi. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan perubahan. Yang keempat, melakukan evaluasi. Kepemimpinan dan budaya organisasi.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, manajer perlu menggunakan kemampuannya dalam membaca kondisi lingkungan organisasi. Yang pertama, menetapkan strategi organisasi. Yang kedua, memiliki teknologi yang tepat. Yang ketiga, menetapkan struktur organisasi yang sesuai. Yang keempat, sistem imbalan dan hukuman. Yang kelima, sistem pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam, sistem dan prosedur kerja. Yang ketujuh, komunikasi serta motivasi. Cara mengembangkan budaya adalah dengan menetapkan visi yang jelas dan langkah yang strategis, mengembangkan alat ukur kinerja yang jelas, menindaklanjuti tujuan yang telah dicapai, menetapkan sistem imbalan yang adil, menciptakan iklim kerja yang lebih terbuka dan transparan, mengurangi permainan politik dalam organisasi, dan mengembangkan semangat kerja tim melalui pengembangan nilai-nilai inti. Selanjutnya, kepemimpinan dan inovasi. 12 tema umum yang berkaitan dengan pembahasan tentang inovasi yaitu yang pertama, kreativitas dan inovasi. Yang kedua, karakteristik umum orang-orang kreatif. Yang ketiga, belajar atau bakat. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, hambatan untuk kreatif dan budaya organisasi. Yang keenam, struktur organisasi. Yang ketujuh, struktur kelompok. Yang kedelapan, peranan pengetahuan. 9, kreativitas radikal atau inkremental. Yang ke-10, struktur dan tujuan. Ke-11, proses. Ke-12, penilaian. Pengetahuan inilah yang oleh pemimpin dijadikan arah atau bekal untuk melakukan inovasi. Organisasi yang mampu secara terus-menerus melakukan penciptaan pengetahuan disebut sebagai learning organization. Sekarang saya, Chainisia, akan menjelaskan tentang hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Setiap individu akan mengambil keputusan ketika ia dihadapkan pada dua atau lebih pilihan alternatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individu merupakan bagian yang penting dari perilaku organisasi. Akan tetapi, cara individu dalam mengambil keputusan dan kualitasnya akan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan sendiri terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang dihadapi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah tersebut. Jadi, kesadaran bahwa ada masalah dan bahwa keputusan mungkin atau tidak diperlukan adalah masalah perseptual. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi yang kita terima. Pada umumnya sendiri, kita menerima data dari berbagai sumber yang perlu kita saring dari proses dan interpretasi. Data mana sih yang relevan bagi keputusan dan mana yang tidak? Persepsi kita akan menjawab pertanyaan itu. Lalu, kita juga perlu mengembangkan alternatif-alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi ditegaskan bahwa proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan hasil analisis dan Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi pengambilan keputusan dalam organisasi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Sandang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Jenis-jenis keputusan organisasi ada 5. Pertama, pengambilan keputusan rasional. Artinya, pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga
dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini ada 7 langkah model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, mendefinisikan masalahnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Kedua, mengidentifikasikan kriteria keputusan. Ketiga, menimbang kriteria yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Keempat, membuat alternatif. Kelima, menilai setiap alternatif dalam setiap kriteria. Keenam, memperhitungkan keputusan yang optimal. Ketujuh, rasional terbatas atau bounded rationality. Nah, yang kedua itu ada pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau intuitive decision making. Adalah keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti atau pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Nah, pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya. Dengan kata lain, hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja, sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang membadai. Nah, sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu data dan apa itu informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis itu dinamakan dengan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dulu, sehingga menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit, sehingga kita harus benar-benar mendapatkan fakta yang berdasarkan informasi dan data yang benar. Yang keempat, ada pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Nah, seperti contohnya, misalkan dalam suatu perusahaan itu memiliki suatu masalah, nah yang sudah pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat saja apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul. Sehingga orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Jadi, dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, kita juga harus memperkiraan keadaan sesuatu. Yang kelima atau terakhir itu ada pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, kelemahannya, keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Nah, itu adalah kelemahan dari pengambilan keputusan yang berdasarkan wewenang. Nah,
Dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, ada juga faktor-faktor dalam pengambilan keputusannya. Menurut Rido dalam Moordningsi tahun 2005, menyebutkan bahwa terdapat 4 faktor dalam pengambilan keputusan, di antaranya sebagai berikut. A. Kreativitas individu. Bahwa individu itu memiliki kemampuan dan strategi ketika menghadapi suatu permasalahan. Individu itu memiliki pola pikir yang fleksibel dan kreatif, yaitu memiliki gagasan baru, berinovasi, dan menerima pendapat orang lain. B. Lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan yang kondusif ini didukung oleh motivasi individu, nilai-nilai yang dimiliki individu, serta komunikasi atau kelompok di mana mengambil keputusan, kepatuhan individu dalam melaksanakan aturan-aturan kelompok, dan menghargai peran pemimpin kelompok. C. Analisis yang sistematis dan ilmiah. Analisis yang sistematis dan ilmiah yaitu dimulai dengan menganalisis masalah dan mengingat semua informasi terkait, mempertimbangkan berbagai kondisi dan alternatif pilihan yang akan dihadapi sebelum mengambil keputusan. D. Probabilitas keputusan untuk diaplikasikan. Nah, probabilitas keputusan untuk diaplikasikan ini maksudnya kemampuan individu untuk memperkirakan resiko dari situasi yang dihadapi ketika pengambilan keputusan. Jadi, individu itu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pengambilan keputusan tersebut. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh pada pengambilan keputusan, perbedaan individu, dan batasan organisasi. Dan kita mulai dari perbedaan individu. Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian. Riset tentang kepribadian dan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa kepribadian seseorang mempengaruhi keputusan seseorang. Yang kedua, jenis kelamin. Sebuah studi selama 20 tahun menemukan bahwa wanita menghabiskan lebih banyak waktu daripada pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka lebih cenderung menganalisis masalah secara berlebihan sebelum membuat suatu keputusan dan mengeluarkan keputusan yang telah dibuat. Hal ini dapat menimbulkan pertimbangan masalah dan alternatif penyelesaian yang lebih hati-hati. Namun, hal ini dapat membuat masalah lebih sulit diselesaikan, meningkatkan penyesalan atas keputusan-keputusan masa lalu, dan meningkatkan depresi. Yang ketiga, kemampuan mental. Orang-orang dengan tingkat kemampuan mental yang lebih tinggi dari mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat. Sehingga mereka juga lebih sedikit berisiko salah dalam mengambil keputusan umum. Namun, kemampuan mental tersebut hanya membantu orang untuk menghindari mereka dari beberapa masalah tersebut. Yang keempat, perbedaan budaya. Latar belakang budaya dalam pengambilan keputusan secara signifikan dapat mempengaruhi pemilihan masalah, kedalaman analisis, pentingnya logika dan nasionalitas, dan apakah keputusan organisasi harus dibuat autocrat oleh seorang manajer atau secara kolektif dalam kelompok. Oke, sekarang kita masuk ke dalam batasan organisasi. Yang pertama adalah evaluasi kinerja. Jika manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik di bawah tanggung jawabnya beroperasi dengan baik ketika dia tidak mendengar hal negatif, maka manajer yang menangani pabrik tersebut akan berusaha agar hal negatif tersebut tidak sampai kepada atasannya, yaitu manajer. Dan sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dan menentukan pilihan pembayaran pribadi mana yang lebih baik. Jika organisasi menghindari risiko pemberian imbalan, maka manajer itu kemungkinan besar menggunakan keputusan konservatif. Yang ketiga, peraturan baku. Semua organisasi kecuali organisasi yang kecil membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Dan dengan demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Yang keempat, batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting ada deadline-nya. Kondisi ini sering membuat sulit
Jika tidak mungkin, bagi para manajer untuk mengumpulkan semua informasi sebelum membuat keputusan. Yang kelima, contoh historis. Keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat pada masa lampau. Jadi, pilihan yang dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil dari pilihan yang dibuat selama bertahun-tahun. Dan ini sampai di sini dulu. Apakah yang ada di bertanya?